Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tatkala datang bulan Ramadan, maka beliau memberitahukan kabar gembira kepada umat muslimin. Atakum syahrun mubarakun. Datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah karena kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan melampaui kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang lain. Dan salah satu ibadah terbesar dalam bulan Ramadan adalah berpuasa, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari sejak waktu subuh sampai datangnya waktu maghrib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan puasa Ramadan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mengapa demikian? Karena dalam ibadah-ibadah yang lain, ambil contoh salat misalnya, maka orang yang sedang salat masih mungkin ada riyaan wa sum'ah, ada keinginan-keinginan duniawiyah, ingin dilihat, ingin didengar, atau ingin dipuji dan ingin disanjung. Demikian pula orang yang membayar zakat, sedekah, kemungkinan masih ada. Dia ingin dilihat, ingin didengar orang, ingin dipuji dan ingin disanjung. Demikian pula orang yang berhaji, orang yang berbakti kepada orang tuanya, membaca Al-Quran, bahkan berzikir sekalipun, dengan menggerakkan lisannya, masih ada kemungkinan keinginan-keinginan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi keinginan sanjungan, riya wa sum'ah, dan itu semua akan membatalkan amalan, dan itu termasuk kesyirikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun mengatakan, man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, akhrajahu Muslim. Barang siapa menduakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada aku selain aku, maka aku tinggalkan ia dan aku tinggalkan persekutuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbeda dengan puasa Ramadan, puasa fardu, puasa wajib, maka tidak ada yang tahu apakah dia sedang berpuasa atau tidak. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala jika puasanya benar. Tidak ada yang tahu tatkala dia menampakkan diri sedang berpuasa, tapi kemudian dia masuk ke dalam rumahnya, dia makan dan minum sesukanya. Oleh karena itu, Ramadan mengajarkan kita dan memaksa kita untuk mengikhlaskan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah memang memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agama ini.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu tatkala ibadah Ramadan atau puasa Ramadan ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat jauh dari sifat riya'an wa sum'ah, jauh dari kesyirikan, maka Allah pun mengagungkan pahala melampaui pahala kebaikan-kebaikan yang lain. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi 'asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa as-shaum fa innahu li wa ana azibihi." Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya semua amalan hambaku itu untuk dirinya, maka satu kebaikan akan aku lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dan terus dilipatkan sampai 700 kali lipat kebaikannya. Kecuali puasa, maka akulah yang berhak untuk membalasnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan puasa itu tidak hanya dilipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan tidak pula 700 kali lipat, tapi Allah lipat gandakan tanpa hitungan, karena memang terlalu banyak pahala dari berpuasa Ramadan. Semakin sempurna puasanya, maka semakin sempurna pula pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berpuasa tidak butuh saksi, karena itulah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, kadang-kadang harus disaksikan orang, kadang-kadang orang melihatnya, kadang-kadang orang mengatakan engkau telah melakukan ini dan itu. Tapi untuk puasa tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwahu. Dalam kitabnya Al-Fawaid, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mendefinisikan tentang ikhlas yang agak berbeda dengan para ulama yang lain, tapi semuanya ini kebenaran. Apa kata beliau? Ikhlas itu apabila engkau tidak mencari atas amalmu itu orang yang menyaksikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang ikhlas itu adalah hanya berharap dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah apakah manusia melihatnya, terserah apakah manusia mendengarnya, terserah apakah orang memujinya, terserah apakah orang justru mencelanya. Lalu beliau mengatakan wala mujazian siwahu, dan orang ikhlas itu adalah ketika dia tidak berharap balasan, ganjaran kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap pujian, tidak berharap sanjungan, tidak berharap nama baik dan lain sebagainya, tapi yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, khaliqis samawati wal ardi wal jibal, mujris sahabi wal riyahi wal anhar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal mukhtar wa ala alihi wa dhurriyyatihi al athhar wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik pada siang hari ini, yaitu Ramadan, yang di dalamnya ada puasa selama sebulan penuh, bahkan di dalamnya penuh dengan keringanan, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dalam 24 jam hanya separuhnya saja. Malam hari tidak ada puasa, bahkan Allah Subhanahu wa taala membolehkan makan dan minum ketika malam hari, bahkan menjadi suatu yang berpahala, yaitu ketika mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Lakukanlah makan sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Lihat aktivitas duniawiyah, makan dan minum, tapi kalau diniatkan untuk mempersiapkan diri dalam rangka melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, maka karena puasa Ramadan itu penuh berkah,
makan, minum, persiapan untuk puasa juga di dalamnya ada berkah. Dan di antara keberkahan dalam sahur, kata para ulama bahwa Rasulullah menyontohkan kepada kita mengakhirkan sahur sampai ketemu waktu subuh. Kenapa demikian? Karena orang yang sahurnya menjelang subuh, dia tidak akan tidur karena ketemu waktu subuh, dan dia lebih ringan, lebih semangat untuk menjalankan satu kewajiban, yaitu sholat subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kita kembali kepada buah hasil dari Ramadan yang di dalamnya ada puasa Ramadan. Artinya Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk terus-menerus istiqamah. Karena puasa tidak hanya sehari dua hari, tapi sebulan penuh tanpa libur, kecuali ketika ada uzur, kecuali sakit, atau kecuali musafir. Bahkan ketika musafir sekalipun, menurut pendapat yang kuat, tetap dianjurkan berpuasa apabila seorang musafir itu tidak mengalami kesulitan untuk berpuasa. Karena Rasulullah SAW tetap berpuasa ketika musafir. Sebagian sahabat Nabi tetap berpuasa ketika musafir, kecuali ketika kesulitan, maka silakan berbuka. Dan Rasulullah mengatakan, tatkala ada orang yang musafir lalu mendapati kesulitan untuk berpuasa sampai pingsan, Rasulullah mengatakan, laisa minal birris siyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan yaitu berpuasa ketika safar, yaitu ketika dia mendapati kesulitan untuk berpuasa saat safarnya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Puasa Ramadan mengharuskan kita, mendidik kita untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa meskipun dicaci maki atau dipuji, tetap kita menahan diri berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diungkapkan oleh sebagian para ulama bahwa ciri-ciri orang ikhlas itu adalah tidak terpengaruh dengan ucapan orang, baik yang memuji atau yang mencela. Digambarkan oleh sebagian para ulama, ikhlas itu atau orang yang ikhlas seperti akarnya pohon. Akar pohon itu terus bekerja mencari air. Demi apa? Demi kehidupan pohon yang ada di atasnya. Ketika pohon itu rindang, buahnya bagus, maka dipuji oleh setiap orang yang melihat, dan itu tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi akar yang selalu bekerja mencari air. Tapi tatkala pohon itu jelek, pohon itu tidak rindang, pohon itu buahnya masam, pohon itu tidak berbuah, setiap orang yang melihatnya akan mencela pohon tersebut. Maka akar tetap bekerja mencari air untuk menghidupi pohon, atau akar ini untuk menghidupi semua pohon yang ada di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika tujuan kita, ibadah kita bukan karena Allah, ingin didengar, ingin dilihat, riya'an wa sum'ah, apalagi untuk mencari secuil dari kenikmatan dunia, maka ibadah kita hangus, tidak berbekas, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diancam masuk ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka haram baginya masuk ke dalam surga. Tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang musyrik tidak akan mempunyai penolong sama sekali. Dan Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan ibadah-ibadah yang diiringi dengan niatan-niatan kurang ikhlas, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar, ingin disanjung, ingin disematkan nama-nama baik. Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi. Qalu wa ma syirkul khafi? Qalu riya. Qala riya. Kata Nabi SAW, di antara perkara yang sangat aku khawatirkan untuk kalian adalah kesyirikan yang sangat samar. Para sahabat bertanya, apa maksudnya syirik yang samar wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, syirik khafi, yaitu syirik samar itu adalah ar-riya. Riya yaitu ingin dilihat dalam beribadah, ingin didengar dalam beribadah, atau ingin sanjungan dan pujian dari manusia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, dan kita berdoa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan di hadapan kita ini penuh dengan berkah, bulan yang setiap harinya, setiap malamnya ampunan Allah turun dari langit, bulan yang mana dibelenggu setan, pintu surga dibuka,
pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana di sana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.